Selamat malam Bapak-Bapak. Eh, Malam. Iya, saya ke Pak Direskrim Pak Kombes Ari Darmanto. Bagaimana sesungguhnya Ya, kronologi kejadiannya Pak Direskrim baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Iman. wabarakatuh. Selamat malam Pak. Awal ini kan pertama ditemukan oleh nelayan. Jadi nelayan yang sedang memancing di laut itu sekitar pukul 3 pagi 2020 hari Sabtu, itu tanggal 6 Juni. Jadi nelayan tuh menemukan dipikirnya itu ikan. Ya. Ya, ini setelah kita perlu diketahui bersama, semula kan korbannya ini lumayan shock ya. Tapi baru kemarin setelah kita amankan dan kita bawa ke Batam, kita bawa ke Polda, kita bawa ke Sefos, kita adakan konseling, sudah mulai tenang, baru dia cerita. Jadi yang bersangkutan ini sudah niat memang, karena nggak tahan. Yang pertama tidak tahan dengan pekerjaan yang dialaminya. Yang kedua, kalau penyiksaan sudah pasti ada penyiksaan, karena itu pada saat yang bersangkutan atau korban ini bekerja, itu ada yang menjaga itu. Jadi algojo ya, jadi mereka nyebutnya algojo, Oke. kedua korban kita. Jadi mereka sudah merencanakan ini sejak kurang lebih 7 hari di dalam perjalanan di Iya. pelayarannya itu. Pak Dir, mohon maaf, saya potong. Tadi Bapak katakan Algojo. Jadi apa yang dilakukan Algojo itu terhadap warga negara Indonesia ini, Pak? Jadi perlu disampaikan juga di kapal tersebut itu kapalnya itu namanya Fulu Xingxuan. Fulu Xingxuan itu berbendera Cina. Itu juga ada beberapa warga negara selain warga negara Indonesia. Kalau dari keterangan korban kurang lebih ada 12. Sudah terhitung sama 2 orang yang sudah sekarang posisinya ada di Batam ya, di Polda. Jadi mereka itu dijaga oleh algojo setiap bekerja, tidak seatnya diatur untuk mendapatkan ikan dengan berat beban sekian. Kalau sudah terpenuhi, kemudian bergantian dengan ABK berikutnya. Namun di dalam pelaksanaan pekerjaan mencari ikan ini dipisahkan. Kalau dapat ikan hiu, ini kelompok ini. Kalau dapat ikan yang kecil-kecil dibuang atau dibuat makanan dan sebagainya. Kemudian kalau salah ambil ikan, mereka mengalami pemukulan. Ya, mereka mengalami tekanan dan penyiksaan secara fisik maupun psikis. Itu Mas Iman. Oke, terkait dengan pembayaran tadi saya mendengarkan informasi bahwa sebelumnya mereka dijanjikan 45 sampai 50 juta rupiah per bulan. Namun kemudian dipekerjakan di kapal ikan, tidak digaji atau bagaimana nih Pak? Memang tidak digaji, Mas. Jadi memang skenarionya ini, halo? Ya silakan Pak, silakan Pak. Memang Luar biasa skenarionya ini memang ini kan sudah sindikat ini sebenarnya, sindikat perdagangan orang. Kebetulan saya cukup mengenal lah kalau dilihat modus-modus perbudakan dengan cara rekrutmen seperti ini itu sudah. Jadi ini confirm perbudakan Pak ya, perbudakan ini ya? Ya, walaupun sebenarnya kalau dibilang perbudakan kita sebenarnya kita luruskan juga, tapi kita sudah punya undang-undangnya. Nanti kami jelaskan lebih lanjut. Karena begini Mas, yang bersangkutan berawal dia ingin bekerja sebenarnya. Pada prinsipnya dia pengen bekerja untuk di luar negeri. Yang bersangkutan ditawarkan oleh sebuah badan lembaga pekerjaan, badan pelatihan dengan iming-iming gaji kurang lebih 50 juta rupiah. Itu mereka ditawarkan di Korea, di luar negeri Asia, Pasifik khususnya, bisa Hong Kong dan sebagainya. Mereka hanya menyiapkan 50 juta. Maksudnya korban ya. Korban hanya diminta 50 juta. 50 juta itu meliputi pembuatan dokumen seperti paspor, Simon Book ya, atau kita biasa menyebutnya buku pelaut yang biasa dimiliki oleh para ABK. Setelah itu dibuatkan semua, ya pelaksanaan dia tuh cukup bersih gitu. Maksudnya udah ini 50 juta sudah termasuk dokumen paspor, modal ongkos naik pesawat dan sebagainya itu diberikan disisihkan ya Mas. Dari 50 juta disisihkan
5 juta Oke. oleh si pelaku ini. Diterima oleh si korban-korban ini, salah satunya yang 2 orang ini yang kita minta keterangan. Saat itu bersangkutan berangkat. Sebelumnya yang bersangkutan korban ini itu udah ragu. Kenapa harus berangkatnya dari Singapura? Ya. Setelah berangkat, karena posisi terakhir yang bersangkutan terima paspor di sebuah tempat di Jakarta Utara, ya mohon maaf kami belum bisa sebutkan tempatnya karena sementara anggota kami di sana sedang melakukan profiling terhadap pelaku ini. Ya, itu dia terlambat naik pesawat, posisi ada di Jakarta Utara, dia terlambat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, lantaran macet. Akhirnya yang bersangkutan berganti pesawat, maskapainya berganti untuk tiba di Singapura. Sesampai di Singapura, itu sudah ada yang jemput. Seperti pramu wisata lah, di depan itu dengan nama, kemudian dibawa ke mobil, dia nggak tahu kemana bawa. Tiba-tiba dia sampai ada di pelabuhan, dijemput orang, langsung naik kapal itu. Langsung naik kapal sampai dengan akhirnya dibawa, dia bekerja, nggak tahu menau, akhirnya tiba-tiba sampai dia melarikan diri. Kurang lebih hampir 7 hari dia menjalani proses berlayar itu, mencari ikan, disiksa, dan lain-lain sebagainya. 7 hari Pak ya, sebelumnya ada informasi 6 bulan atau 7 bulan, bukan ya, 7 hari tapi ya? Oh bukan, jadi dia tuh sebenarnya sudah kemana-mana ini, tapi 7 hari perjalanan dia. Oke. 7 hari, ya. Di 7 hari tidak kuat, lalu kemudian dia terjun ke laut dengan segala resiko apapun dan kemudian ditemukan oleh nelayan. Berapa hari terombang-ambing Pak di laut mungkin sempat? Dia sempat menghitung gini, kan kalau kita tahu kan di situ ada life jacket ya. Iya. Life jacket itu kan ada kadaluarsanya sampai 3 jam atau berapa jam itu. Itu 3 jam kalau salah itu. Ada masa berlakunya itu daya tahannya di mana? Di laut. Itu 7 jam dia menggunakan pelampung, life jacket, kemudian ditambah dengan berenang tradisional. Gitu. Kemudian sampai akhirnya ditemukan oleh nelayan yang secara kebetulan itu kan jam 3 pagi tuh Mas Iman. Itu jam 3 pagi itu nggak nampak. Jadi nelayan tuh nyangkut jaringnya. Dikira nelayan tuh ikan. Itu nyangkut di tangan kirinya si korban. Jadi korban ketarik dari tangan kirinya, baru korban dengan sisa tenaganya itu mengucap tolong. Nah, ini nelayan kaget kok ikan bisa ngomong gitu. Begitu lihat, oh itu manusia. Langsung diangkat ke perahu, diamankan di Tanjung Balai Karimun. Dalam kondisi sangat lemas, mungkin dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari mungkin nyawanya terancam itu Pak? Iya. Kalau dengar ceritanya tadi pagi kan kami sempat interogasi kembali. Ya dia sudah pasrah. Dia menemukan ada berapa kali dilintasi ikan hiu. Kemudian berapa kali disundul-sundul ikan hiu. Tapi yang bersangkutan hanya sanggup berdoa saja sama Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Dan bersyukur. 2 orang ya Pak ya? Iya, 2 orang. 2 orang. Warga mana ini? Ini yang satu keluar dari Sumbawa. Itu saudara Andri. Yang satunya lagi itu dari Siantar. Gitu. Oh, Sumatera Utara, baik. Saudara Renalvi. Gitu. Oke, jadi dari Sumbawa dan dari Sumatera Utara. Posisi terakhir yang saya konfirmasi, jadi kapal yang bersangkutan ini belum bisa ditangkap karena mereka keluar ya, dan berada di luar perairan Indonesia ya, nanti koreksi kalau saya salah. Tapi kemudian proses hukum akan dilakukan terhadap agen yang mempekerjakan orang-orang ini. Pasti Mas. Itu sementara kita sudah koordinasi dengan beberapa lembaga internasional, terus kemudian ada lembaga-lembaga pemerintah juga yang memfasilitasi termasuk kepulangan daripada korban ini gitu. Baik. Gitu, Mas. Baik, saya ke Pak Rohmin Dahuri. Pak Rohmin, ini berita yang mengenaskan, yang memilukan dan tadi dijelaskan secara gamblang jelas oleh Pak Dir Reskrim dari Polda Kepulauan Riau, Pak Komisaris Besar Polisi Ari Darmanto. Ini luar biasa. Nyawa terancam, kemudian tidak tahu berapa hari, kemudian dia terombang-ambing di laut, sebelumnya 7 hari ya, kemudian disiksa oleh Algojo dan sebagainya. Kita mendengar bahwa ini bukan peristiwa pertama. Beberapa pekan sebelumnya, pada saat bulan Ramadan kemarin, kita mendengar juga ada kasus serupa
kapal yang sama, ya kapal pencari ikan, namun ditemukan di Korea. Apa yang Pak Rohmin bisa sampaikan? Saya yakin Pak Rohmin banyak mengetahui soal hal ini. Pak Rohmin sekarang merupakan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kita tahu Pak Rohmin juga pernah menjadi Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan. Silakan Pak Rohmin. Iya Mas Aiman, pertama Menteri Kelautan Perikanan, Pak Edi Prabowo dan kami semua di jajaran KKP sangat prihatin dengan peristiwa ini dan semoga si korban maupun keluarganya sabar, dan kami terus terang marah gitu ya, karena ini kan hanya puncak dari gunung es ya, sering terjadi gitu ya. Jadi terapinya adalah untuk yang jangka sekarang ya, tadi udah dilakukan dengan baik oleh kepolisian ya, jadi harus diusut tuntas itu. Mudah-mudahan kontrak kerjanya antara mining agent atau agen ketenagakerjaan ini dengan si pemilik kapal ya atau operator kapal itu on the track, artinya dalam yang benar sehingga menuntutnya enak gitu ya. Tetapi kalau kontrak kerjanya abal-abal atau bahkan tadi janji palsu, ya tentunya pihak kepolisian kami harap mengusut tuntas kepada mining agent yang nggak benar itu tadi gitu ya. Enough is enough gitu, masa jahiliyah tuh mau diakhiri gitu ya. Sulit Pak untuk mengakhiri ini Pak, karena kita dengar ini hal yang terus berulang. Ya itu kan mohon maaf soal penegakan hukum dari mulai itu kan izin dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua saya kira Ibu Retno Menteri Luar Negeri kita udah sangat baik ya untuk menangani ini. Jadi kita kan negara bersahabat antara kita dengan Tiongkok gitu ya. Jadi Kementerian Luar Negeri bisa mengirimkan nota diplomatik protes keras karena ini kejadian berulang gitu ya. Pihak kepolisian terus bekerja ya. Tetapi solusi ke depan gitu ya, idealnya kita kan ini pada sumbernya Mas Yeman gitu. Laut kita luas, kita punya potensi perikanan tangkap yang terbesar di dunia, 12,54 juta ton per tahun, kita baru memanfaatkan sekitar 6 jutaan gitu ya. Tetapi karena kapal kita itu jarang yang modern, dari sekitar 600.000 kapal ikan kita Mas Aiman ya, hanya 0,6% yang ukurannya di atas 30 gross ton atau terbilang kapal modern gitu. Itulah kapal yang menguntungkan ya, yang bisa menggaji ABK itu cukup baik gitu. Nah, jadi memang dalam 5 tahun kemarin kita kekurangan kapal ikan modern gitu ya. Jadi yang harus dibangun oleh Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memang adalah kapal-kapal ocean going fisheries, jadi kapal yang seperti China, Thailand ya, dan seterusnya. Sehingga anak-anak muda kita, saya sedih tadi, dari Matang Siantar kan bukan nelayan asli karena dia nggak ada laut gitu ya. Jadi artinya minat generasi muda kita untuk berprofesi sebagai nelayan sesungguhnya cukup besar. Cukup besar, betul. Dan puluhan ribu Mas Aiman gitu ya, bekerja di kapal-kapal asing itu bukan hanya di China, tapi Korea, Spanyol, di Chili, dan seterusnya gitu. Jadi Bapak mengatakan tadi hanya 0,6 yang bisa menyerap dengan baik, dengan kesejahteraan yang baik. Karena hanya 0,6% kapal-kapal pencari ikan kita yang besar, di atas 30 gross ton tadi. Sisanya karena sedikit mereka harus bekerja di kapal-kapal asing, begitu Pak? Persis, dan luar biasa. 99% lebih ya kapal ecek-ecek yang hanya bisa memanfaatkan ikan di 12 mil ke bawah gitu ya. Dan kemudian mereka mengambil sumber daya dari kita, bahkan tidak sedikit yang kemudian belakangan terbuka melakukan perbudakan warga negara Indonesia, dan kemudian mencari ikannya, mencurinya di perairan Indonesia. Betul demikian Pak Rohmin? Betul. Jadi memang ini bisa killing two birds with one stone ya, artinya memukul dua masalah dengan satu jurus gitu ya. Jadi kalau kita kembangkan armada-armada perikanan nasional kita dikerjakan oleh anak-anak muda kita ya, itu akan memanfaatkan sumber daya alam kita, lalu kita mengembangkan ekonomi wilayah, kita bangun industri hilirnya gitu, kita bangun pusat-pusat industri di daerah perbatasan, sehingga akan membentuk prosperity belt, otomatis akan menjadi security belt gitu. Kemudian pada saat yang sama kita nggak perlu mengirimkan anak-anak muda kita kerja ke luar negeri begitu ya. Jadi itu indahnya ya kalau kita
menggunakan jurus ekonomi gitu ya. Baik. Saya ingin putar dulu Pak Rohmin, mungkin Pak Rohmin bisa melihat nanti, Pak Direskrim Pak Ari Darmanto juga bisa melihat, Mbak Anies juga bisa melihat nanti mungkin mudah-mudahan. Saya akan putar bagaimana kemudian situasi pada saat dilakukan penyelamatan. Ini di perairan di wilayah Polda Kepulauan Riau. Saya akan putarkan. Iya. Ini adalah sesaat di mana 2 anak buah kapal warga negara Indonesia diselamatkan oleh nelayan dan kemudian dipertemukan dengan polisi di sana yang kemudian dilakukan proses pendalaman, penyelidikan dan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah korban dari perbudakan kapal pencari ikan. Saya akan nanti ke Mbak Anies Hidayah juga termasuk ke proses penyelidikan terakhir melalui Pak Direskrim Pak Komisaris Besar Polisi Ari Darmawan. Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.